Hai, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini saya akan praktek mengajar sesuai RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya buat. Saya harap juga teman-teman ikut mengevaluasi praktek saya dan juga kekurangan apa saja agar bisa saya tingkatkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaratul Afifah dari kelas 6B Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP UHAMKA. Yuk langsung aja ke video mengajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua baik ya. Sebelum dimulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, saya akan mengecek kehadiran kelas ini. Saya minta tolong kepada ketua kelas untuk mengelis siapa saja yang tidak masuk dan alasannya kenapa. Dan saya minta untuk diserahkan ke saya setelah pembelajaran ini selesai ya. Selanjutnya, teman-teman, apakah sudah siap nih untuk mengikuti pembelajaran di hari ini? Semoga semua sudah siap ya. Sebelum memasuki materi, saya ingin mengulas pertemuan minggu kemarin nih. Teman-teman ada yang masih ingat gak sih? Pertemuan minggu kemarin kita membahas tentang apa? Mungkin dari kalian ada yang masih ingat. Coba. Nurul menjawab di kolom chat. Tentang materi pengelolaan koperasi di sekolah. Ada menyimpulkan pendirian koperasi di sekolah, ada menyampaikan laporan tertulis dan lisan tentang simulasi implementasi pengelolaan koperasi di sekolah. Oke, good job Nurul. Jadi baik banget ya. Jadi pertemuan minggu kemarin kita membahas tentang koperasi di sekolah dan cara implementasi koperasi di sekolah itu tersebut bagaimana. Kayak gitu ya. Eh, Mungkin segitu saja ulasan untuk minggu kemarin. Selanjutnya, topik yang akan kita bahas kali ini adalah konsep manajemen. Jadi tujuan mempelajari konsep manajemen ini itu apa? Jadi agar kita lebih tahu apa itu konsep manajemen, fungsi-fungsi manajemen, dan bagian-bagian manajemennya. Terus manfaat mempelajari konsep manajemen ini itu apa? Jadi salah satunya mungkin kita jadi lebih bisa memanfaatkan waktu dan mengkontrol kegiatan dan aktivitas kita secara lebih efisien lagi. Kayak gitu ya. Saya selanjutnya akan menampilkan PowerPoint. Mohon untuk kalian semua disimak dan dicatat ya. Sebentar ya. Saya izin share screen. Teman-teman, apakah PowerPoint-nya sudah terlihat? Oke, sudah terlihat ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang konsep manajemen. Ini ada materi pembahasannya, ada pengertian manajemen, ada unsur-unsur manajemen, fungsi manajemen, bidang-bidang manajemen, tingkatan manajemen, prinsip manajemen. Terus, apa itu manajemen? Teman-teman ada yang tahu nggak sih itu manajemen itu apa? Mungkin teman-teman bisa sambil
searching kayak gitu. Manajemen itu apa? Jadi pengertian manajemen menurut Henry Fayol dalam bukunya General Industrial Management mengatakan bahwa manajemen adalah proses tertentu yang terdiri atas kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan. Secara umum, manajemen adalah suatu proses yang terdiri atas kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai sasaran melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Di sini ada unsur-unsur manajemen. Yang pertama ada manusia atau man. Manusia diperlukan dalam manajemen untuk melaksanakan beberapa aktivitas dalam mencapai tujuan. Misalnya nih dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, tanpa adanya manusia, manajer tidak mungkin mencapai tujuannya. Ingat bahwa manajer adalah orang yang mencapai hasil melalui orang lain. Yang kedua ada money atau uang. Uang digunakan untuk menggaji pegawai, membeli peralatan-peralatan, membeli bahan-bahan baku, dan sebagainya. Dalam manajemen, uang harus digunakan sedemikian rupa agar tujuan yang akan dicapai bila dinilai dengan uang lebih besar dari uang yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Terus yang ketiga, ada materials atau bahan-bahan material. Dalam mencapai hasil yang diinginkan, seorang manajer tidak hanya membutuhkan manusia sebagai pelaksanaan kegiatan, akan tetapi materi atau bahan, baik bahkan bahan setengah jadi pun, bahan setengah jadi diperlukan dalam proses pelaksanaan kegiatan. Terus yang keempat ada mesin atau mesin-mesin. Mesin digunakan oleh manajer dalam proses pelaksanaan kegiatan. Apalagi ini masa sekarang di mana ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang dan maju dengan pesat. Mesin telah banyak membantu manusia dalam pekerjaannya dalam mencapai tujuan. Terus selanjutnya ada metode. Metode adalah cara untuk melakukan pekerjaan agar berdaya guna dan berhasil guna. Untuk memperlancar jalannya usaha, diperlukan metode-metode kerja yang cepat. Pemilihan metode yang tepat akan menentukan tercapainya tujuan. Masing-masing metode memiliki daya guna dan hasil guna yang berbeda. Selanjutnya ada market atau pasar. Pasar merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Seorang manajer harus mampu menguasai pasar untuk memasarkan produknya. Penguasaan pasar menjadikan perusahaan tetap terjaga kelangsungan hidupnya, sehingga produksi tetap beroperasi dan tujuan utama perusahaan tercapai, yaitu pencapaian laba. Terus selanjutnya ini ada fungsi manajemen secara umum. Yang pertama, ada planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan proses dasar manajemen dalam menentukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tertentu. Langkah-langkah tersebut seperti menentukan tujuan atau target, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target, menentukan sumber daya yang diperlukan, serta menetapkan standar keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis. Yang kedua,
ada pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengalokasikan keseluruhan sumber daya sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Dalam pengorganisasian, suatu rencana akan dibentuk pembagian kerja tertentu dalam sebuah struktur organisasi. Struktur organisasi ini berisi tentang kejelasan bagaimana rencana organisasi akan dilaksanakan, dikoordinasikan, dan dikomunikasikan. Dan selanjutnya ada fungsi actuating atau penggerakan. Penggerakan atau actuating adalah tindakan yang mengusahakan agar seseorang atau semua kelompok mau dan memulai bekerja dengan senang hati untuk melakukan tugas pekerjaannya sehingga dapat selesai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dibutuhkan kepemimpinan. Terus yang keempat, ada controlling atau pengawasan. Pengawasan sering disebut juga pengendalian adalah tugas manajemen yang diarahkan untuk melakukan pengawasan atas apa yang telah direncanakan dan bagaimana langkah-langkah mengoreksinya. Jika suatu rencana tidak berjalan dengan semestinya, maka fungsi pengawasan dalam hal ini, manajer melakukan pengawasan untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar tetap mencapai apa yang telah direncanakan. Fungsi pengawasan dilakukan untuk mengantisipasi kegagalan, mengoreksi kegagalan, dan memberikan solusi untuk mengatasi kegagalan tersebut. Di sini ada bidang-bidang manajemen. Ada manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen SDM. Mungkin kalian bisa mencari contoh satu-satu ya. Dari manajemen produksi itu apa contohnya, manajemen pemasaran apa contohnya, manajemen keuangan apa contohnya, dan manajemen SDM apa contohnya. Itu. Di sini ada tingkatan manajemen. Ada 3 tingkatan, ada yang paling bawah, ada yang tengah, dan ada yang di puncaknya, atau paling atas. Yang di bawah sendiri itu ada tingkatan manajemen, manajer first line manager atau manajer paling bawah, ada supervisor dan juga mandor. Terus manajer tengah, menengah atau middle manager, ada kepala bagian, kepala divisi, dan kepala seksi. Terus yang paling atas adalah top manager atau manajer puncak. Di manajer puncak itu ada anggota dewan direksi dan presiden organisasi memiliki tanggung jawab penuh. Jadi di top manager itu seperti halnya CEO, kayak gitu ya teman-teman. Terus di sini ada prinsip manajemen. Jadi banyak ya prinsip manajemen. Yang pertama ada pembagian kerja, wewenang, kesatuan pemerintah, disiplin, kepentingan bersama, kesatuan arah tujuan, sentralisasi. Selanjutnya, pemberian upah, jenjang jabatan, tata tertib, persamaan, kestabilan staf, semangat kebersamaan, inisiatif. Jadi, di dalam prinsip manajemen ini mengandalkan adanya kesatuan secara bersama-sama. Jadi kita harus bekerja sama secara bersama seperti karyawan satu bekerja bersama sama karyawan lainnya gitu. Tidak individu seperti itu. Jadi
Mungkin itu saja materi dari PowerPoint ini. Saya stop share. Oke, jadi segitu saja ya. Mungkin dari PowerPoint, setelah apa yang kita pelajari tadi di PowerPoint dan materinya yang kita tangkap kayak gitu, saya minta salah satu dari kalian mungkin bisa menyimpulkan apa saja yang ada di PowerPoint tadi. Intisarinya itu apa? Mungkin salah satu bisa menjelaskan? Nabila menjawab di kolom chat. Sebentar, saya baca dulu. Nabila menjawab, Nabila menyimpulkan bahwa unsur-unsur manajemen itu ada man, money, materials, mesin, method, dan market. Terus fungsi manajemen ada planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating atau penggerakan, controlling atau pengawasan. Terus juga ada bidang manajemen, ada bidang produksi, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia. Oke, good job Nabila yang sudah menjelaskan kesimpulan dari PPT tadi ya. Jadi selanjutnya saya ingin membentuk kelompok. Ada 3 kelompok di kelas ini. Jadi kelompok ini bertujuan untuk melakukan diskusi bersama. Kelompok ini terserah mau diacak atau bagaimana, terserah kalian. Yang penting ada 3 kelompok. Mungkin bisa dibentuk kelompoknya. Mengingat waktu kita terbatas, mending mungkin sesuai urutan absen aja ya kelompoknya. Oke, silakan dibentuk sesuai absen. Berarti absen awal, absen tengah, dan absen akhir. Begitu. Mungkin sudah ya dibuat kelompoknya. Kalau sudah, saya ingin menampilkan video pembelajaran. Jadi tugas kelompoknya ini itu adalah kalian memperhatikan dan mengamati, menyimak video dari awal sampai akhir. Setelah itu diskusikan dengan kelompok kalian apa saja materi yang disampaikan di video tersebut, dan nanti perwakilan satu masing-masing kelompok. Jadi ada 3 perwakilan membacakan hasil diskusi kelompoknya. Jadi video pembelajarannya ada 2, ada yang part 1 dan part 2. Mohon kalian cermati dan amati baik-baik dan dicatat ya. Sebentar.
Saya cari videonya terlebih dahulu. Saya mau memutar video, jadi mohon kalian semua memperhatikannya dan mencatat. Oke. Ini video pertama, jadi kalian harus memperhatikannya ya. Hai, perkenalkan, aku seorang manajer di suatu perusahaan ternama di ibu kota. Pekerjaanku itu bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha yang bertujuan membantu perusahaan dalam mencapai sasarannya. Itu artinya aku melakukan kegiatan manajemen. Kali ini aku akan melakukan rapat dengan para staf. Kami akan melakukan rapat tentang perencanaan produksi tahun yang akan datang. Yap, sebelum melakukan rapat, aku harus menyusun planning atau perencanaan terlebih dahulu. Planning ini aku susun guna menentukan tujuan dan langkah-langkah apa saja yang harus aku lakukan untuk mencapai tujuan. Aku harus melakukan perencanaan yang baik dengan membuat tujuan yang jelas dan juga bersifat sederhana sehingga nantinya akan mudah difahami. Dengan membuat planning ini, aku bisa meminimalisir peluang kesalahan yang ada. Dan tugasku menjadi tepat sasaran, sehingga bisa digunakan sebagai pedoman kegiatan. Aku juga akan membentuk struktur pekerjaan terbaru. Aku akan mengelompokkan para stafku ini dan melakukan pembagian tugas sesuai keahliannya masing-masing. Kegiatan yang aku lakukan ini disebut organizing atau pengorganisasian. Oke, aku sekarang sedang melakukan rapat. Aku akan menjelaskan perencanaan produksi tahun yang akan datang dan struktur pekerjaan yang sudah disusun kepada para staf. Aku menegaskan kepada para staf untuk bekerja sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan ini. Kegiatanku ini bisa dikatakan sebagai actuating atau pelaksanaan. Dalam pelaksanaan nantinya aku juga bertugas meneliti apakah segala sesuatu sudah tercapai atau berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Hal ini dalam dunia manajemen sering disebut sebagai controlling atau pengawasan. Aku selalu memperhatikan hal-hal dalam melakukan pengawasan ini, seperti jalur kesalahannya, penetapan waktu pelaksanaan pengawasannya, perintah pelaksanaan, dan tindak lanjutnya. Hal ini akan membuat pengawasan lebih efektif loh. Kegiatan-kegiatan yang aku lakukan itu dinamakan fungsi manajemen. Kamu bisa lebih mudah menyebut fungsi manajemen ini dengan POAC. P untuk planning, O untuk organizing, A untuk actuating, dan C untuk controlling. Agar fungsi-fungsi tersebut bisa terlaksana dengan baik, dibutuhkan juga sumber-sumber atau sarana manajemen. Di antaranya ada manusia, uang atau biaya, bahan-bahan, tata kerja, pasar dan mesin-mesin, serta peralatan. Itu semua disebut sebagai unsur-unsur manajemen. Di dalam perusahaan ini ada beberapa tingkatan manajemen. Lihat, yang sedang berada di ruangan besar sebelah ruanganku itu CEO atau Chief Executive Officer perusahaan. CEO ini bertanggung jawab terhadap perusahaan secara keseluruhan, sehingga dalam tingkatan manajemen dia yang tertinggi atau dinamakan top management. Kalau aku berada di tingkatan middle management, aku wajib melaporkan hasil pekerjaan kepada top management. Kamu lihat, yang sedang mengawasi tenaga-tenaga operasional perusahaan ini namanya supervisor. Supervisor itu tingkatan manajemen paling bawah atau dinamakan lower management. Nah, sudah paham kan mengenai manajemen itu? Apakah kamu tertarik menjadi manajer seperti aku? Jangan lupa belajar yang rajin dan semangat ya. Sampai jumpa. Selanjutnya, video yang kedua. Mohon diperhatikan ya.
Setelah kamu mengetahui fungsi dari manajemen di video sebelumnya, kamu mungkin bertanya-tanya, dari mana ilmu manajemen itu muncul? Para ahli pun punya pendapat yang berbeda-beda terkait hal ini. Salah satu contoh aktivitas yang dapat terdeteksi sebagai manajemen di zaman dahulu yaitu tepatnya di 4.500 tahun yang lalu, di mana piramida Mesir dibangun oleh ratusan ribu orang dan dikerjakan selama 20 tahun. Bisa dibayangkan, jika piramida tersebut dibangun tanpa ilmu manajemen, mustahil terbangun, bukan? Ya, manajemen itu sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu manage yang berarti mengelola atau mengurus. Mustahil terbangun, bukan? Ya, manajemen itu sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu manage yang berarti mengelola atau mengurus. Secara umum, kamu bisa mengartikan manajemen itu sebagai disiplin ilmu yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Di mana manajemen itu mempunyai beberapa prinsip. Yang pertama, pembagian kerja yang berimbang. Dalam membagi-bagikan tugas dan jenisnya kepada semua kerabat kerja, seorang manajer hendaknya bersifat adil, yaitu harus bersikap sama baik dan memberikan beban kerja yang berimbang. Yang kedua, pemberian wewenang atau otoritas. Setiap manajer harus memiliki wewenang atau otoritas agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan lancar. Yang ketiga, disiplin. Seorang manajer itu bekerja sesuai dengan jenis pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Yang keempat, kesatuan perintah. Dan yang terakhir, kesatuan arah. Di mana seorang manajer harus mempunyai tujuan yang sama dan dipimpin oleh seorang atasan langsung, serta didasarkan pada rencana kerja yang sama. Manajemen sendiri dapat diterapkan dalam berbagai bidang loh. Ada manajemen produksi. Manajemen ini berkaitan dengan kegiatan produksi, mengatur dan mengordinasikan penggunaan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien. Selain itu, ada manajemen pemasaran. Manajemen ini bisa diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan pemasaran dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, manajemen keuangan, di mana manajemen ini diartikan berhubungan dengan proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan kegiatan keuangan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian ada manajemen personalia, atau kamu bisa menyebutnya sebagai manajemen sumber daya manusia. Yap, tentu, manajemen ini berkaitan dengan kegiatan kepegawaian. Yang terakhir ada manajemen administrasi dan akuntansi, berkaitan dengan kegiatan administrasi dan akuntansi. Di dalam sekolahmu itu ternyata menerapkan manajemen juga loh. Kamu tahu OSIS kan? Siapa sih yang gak tahu organisasi siswa intra sekolah ini? Nah, OSIS itu termasuk kegiatan manajemen juga, di mana OSIS dibentuk dalam usaha mencapai terwujudnya pembinaan kesiswaan. Dalam OSIS juga perlu memperhatikan faktor-faktor penerapan manajemen sekolah yang sangat berperan agar OSIS tetap hidup. Kamu bisa menyebutnya dengan SWOT, di mana strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, serta threats atau ancaman. Baik, cukup sampai di sini dulu ya. Kita belajar tentang manajemen. Sekarang kamu sudah paham kan apa itu manajemen, unsur, fungsi hingga bidang-bidangnya. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya. Silakan berdiskusi sama kelompok masing-masing. Saya memberikan waktu maksimal 10 menit. Mulai dari sekarang.
Mohon kalian semua, para anggotanya bekerja semua ya. Waktunya 4 menit lagi. Baik, waktunya sudah habis ya. Bisa mungkin bisa dimulai dari kelompok satu terlebih dahulu ya. Kelompok satu, kelompok 2, dan kelompok 3 gitu. Orik dari kelompok satu menjelaskan apa nih di sini? Sebentar. Menjelaskan istilah manajemen mengandung 3 pengertian, yaitu pertama, manajemen sebagai proses, kedua, manajemen sebagai kolektivitas dari orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen, ketiga, manajemen sebagai suatu seni dan ilmu. Terus juga unsur-unsur manajemen itu ada 6M, Man, Money, Materials, Machine, Methods, dan Market. Oke, good job, Torik. Good job kelompok 1, terus kelompok 2. Kelompok 2, Fuji dari kelompok 2 menjelaskan fungsi-fungsi manajemen itu adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan di dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan tertentu dalam
pelaksanaannya. Fungsi manajemen mencapai sampai saat ini masih belum ada keseragaman baik praktisi maupun teoritis. Jadi, fungsi-fungsi manajemen itu ada planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, ketiga actuating atau penggerakan, keempat controlling atau pengawasan. Terus dari kelompok 3 Dara menjelaskan bidang-bidang manajemen. Bidang-bidang manajemen itu ada manajemen produksi, merupakan kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber daya alat, sumber daya manusia, sumber daya dana, secara efisien dan efek futuristik, menambah kegunaan suatu barang dan jasa. Kedua, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran merupakan kegiatan manajemen yang berkaitan dengan memasarkan produk kepada konsumen. Pada intinya, kegiatan manajemen pemasaran berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara menemukan tujuannya. Terus selanjutnya ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh dan menggunakan dana untuk sebagai penggunaan bisnis dan hubungan dengan kombinasi jenis-jenis pembiayaan yang terbaik dengan tujuan yang untuk meningkatkan dan memaksimalkan laba perusahaan. Oke, baik sekali ya dari ketiga kelompok itu. Terima kasih yang sudah mewakili kelompoknya, baik itu Tori, Fuji, maupun Dara. Mungkin sedikit tambahan untuk kalian semua, agar kalau berdiskusi tidak hanya satu orang, tapi semua anggota kelompok tersebut terlibat dalam diskusi, biar tidak ada terjadi beban sebelah, berat sebelah, yang satu ngerjain, yang satu enggak. Jadi, enggak kayak gitu ya. Jadi, semuanya terlibat dalam pengerjaan tugas. Tapi tadi penjelasan yang diberikan dari kelompok kalian bertiga bagus. Saya apresiasi. Mungkin teman-teman di sini nih masih ada yang bingung tentang konsep manajemen. Dari awal masih bingung banget ini kayak gimana. Ataupun ada yang ingin ditanyakan dari kalian. Mungkin bisa. Ada yang ingin bertanya? Caca bertanya di kolom chat. Ibu saya izin bertanya, bagaimana langkah-langkah perencanaan yang baik agar tujuan bisa tercapai dengan maksimal? Langkah-langkah perencanaan. Langkah-langkah perencanaan mungkin seperti yang pastinya yang pertama, kita menentukan tujuan yang akan dicapai. Kita nentuin tujuannya. Jadi kalau tidak ada tujuannya, ya sama saja kita tidak bakal meraih sesuatu yang kita harapkan kayak gitu. Terus yang kedua, membuat rencana tindakan seperti apa yang akan dilakukan. Jadi kita mungkin mengelis ataupun merinci rencana-rencana kita yang akan kita lakukan ketika kita melakukan perencanaan. Terus selanjutnya ada mengevaluasi kemajuan. Setiap proses, setiap perencanaan pasti ada error ataupun masalah. Jadi harus semua itu harus diberlakukan adanya evaluasi. Evaluasi itu
itu adalah untuk kita mengetahui apa yang kurang, ataupun ada yang salah, ataupun yang harus ditambahkan, ataupun harus dihilangkan, seperti itu. Terus yang terakhir adalah menilai kinerja sesama secara keseluruhan. Jadi setelah kita melakukan perencanaan, kita menilai dari awal sampai akhir. Apakah itu ada kekurangan, ataupun kita jadi bisa menilai perencanaan itu tuh berhasil atau tidaknya, perencanaan itu bisa kita lanjutkan atau tidak, atau kita berhentikan, ataupun ada yang perlu ditambahkan seperti itu. Apakah bisa dimengerti, Caca? Oke, baik. Bisa dimengerti katanya. Oke, terima kasih. Selain Caca, adakah yang ingin bertanya lagi? Mungkin tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya ingin menyampaikan sesuatu. Seperti yang kalian tahu, minggu depan kita mengadakan UAS atau ulangan akhir semester. Karena masih ada tugas satu yang belum terselesaikan, karena minggu kemarin kalian tanggal merah libur, jadi tugasnya diganti hari ini. Tugasnya saya berikan setelah pembelajaran hari ini selesai, saya kirim melalui grup WA, deadline pengumpulan mungkin besok Jumat, dikirimkan di grup WhatsApp aja. Kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin itu saja ya pembelajaran kali ini, pertemuan kali ini. Saya sebelumnya berterima kasih kepada kalian semua, dan juga saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan selama semester ini, selama satu semester ini. Mohon maaf, mohon juga untuk kalian untuk menyiapkan UAS dan terus tetap bersemangat, terus semangat, dan jangan pernah pantang menyerah, dan selalu untuk belajar dimanapun berada. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Jadi itu saja praktek mengajarnya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau perilaku saya yang kurang mengenakan. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi untuk mengupload video selanjutnya. Oke, terima kasih. Bye-bye.